Langsung masuk ke sudut pandang politik dari warga UK ya. Kalau yang kita kenal itu, UK itu mengenal sistem dua partai. Siapa yang tidak kenal dengan partai konservatif dan partai buruh. Nah, itu dua partai itu yang memegang peran penting di sistem parlemen di UK gitu ya. Bahkan sebutannya untuk konservatif sendiri pasti tahu lah ya, kalau ada lagu Morrissey sebut Tories gitu, ada Tory. Nah, Tory itu representasi dari orang-orang konservatif di Inggris gitu. Ya, mereka yang sangat-sangat pro kerajaan lah misalnya. Kalau orang-orang itu kan berseberangan dengan orang-orang dari partai buruh. Atau kalau zaman dulunya sebelum ada partai buruh ada orang-orang Whig. Nah, itu antara Tory dan Whig itu berseberangan, kemudian sekarang orang-orang konservatif dengan orang-orang buruh gitu. Untuk orang-orang yang terkenal sendiri ya di Tory sendiri atau konservatif itu sebut saja Sir Balfour, itu yang mencetuskan Balfour Declaration, pemisahan atau pemberian wilayah orang-orang Israel di Palestina. Itu terkenal Sir Balfour. Lalu ada Winston Churchill, lalu ada Margaret Thatcher. Nah, ini yang sangat terkenal dengan disebut Iron Lady atau wanita besi. Nah, ini banyak yang suka dan banyak juga yang nggak suka gitu. Kalau di tim sepak bola pasti ada beberapa klub yang memang tidak suka dengan Margaret Thatcher. Kenapa? Karena nanti kita bahas di wilayah persepak bolaannya, masih politik. Kemudian ada John Major, ada juga Boris Johnson nih yang kemarin resign ya Mas. Boris Johnson itu resign, itu orang Tory juga, orang konservatif. Nah, kalau di partai buruhnya sendiri yang terkenal, sangat-sangat terkenal, pasti tidak asing Tony Blair. Nah, Tony Blair itu merupakan salah satu sosok partai buruh yang menjadi Perdana Menteri pada saat tahun 90-an, tahun 2000-an lah. Ya, mereka sedikit mengakui tentang kejahatan perang lah kalau salah. Nanti saya coba koreksi kalau saya salah. Lalu, selain sistem dua partai juga ada yang tadi saya sebutkan, di mana ada pemisahan gereja. Nah, kalau untuk masalah prakteknya sendiri antara gereja Anglikan dan gereja Katolik sendiri saya nggak begitu paham gitu ya. Cuman hanya saya coba bisa gambarkan bahwa pemisahan ini memang menjadi denominasi Kristen Katolik yang lumayan agak besar gitu ya di dunia. Karena untuk keuskupannya sendiri, gereja Anglikan memang berdiri sendiri, kemudian Katolik juga memang berdiri sendiri dengan jumlahnya yang begitu banyak gitu ya. Ini tidak lepas dari peran dari Henry VIII tadi yang ingin bercerai dan ingin menikahi Anne Boleyn. Fun fact juga, Anne Boleyn ini sebenarnya ibu dari Elizabeth I. Queen Elizabeth I itu yang pernah menguasai perairan lah ya, dan memiliki musuh terbesar itu Spanyol. Kalau dulu pernah dengar Spanish Armada, musuhnya ya Elizabeth I ini yang disebut The Virgin Queen, atau yang warna rambutnya itu apa ya, ginger gitulah. ginger Queen lah disebut juga gitu. Nah, itu Anne Boleyn itu anak dari Henry VIII yang ingin dinikahi oleh Henry VIII dan ingin menceraikan Catherine of Aragon. Lanjut ke wilayah baratnya ya Republik Irlandia. Kalau kita belajar sejarah lagi tentang Republik Irlandia, ini lumayan banyak nih timelinenya, agak sedikit panjang juga nih ya. Sejarah di Republik Irlandia sendiri tahun 1536 ya Henry VIII dari Tudor ini melakukan penguasaan kembali lah ke wilayah Irlandia agar Irlandia ini bisa masuk ke wilayah Inggris. Lanjut ke 1688 itu ada sebutannya James II, itu King of Ireland, itu merupakan raja Katolik terakhir di Inggris, atau ya sebut Last Catholic King of England. Nah, James ini punya musuh namanya William III of Orange. Mereka melakukan perseteruan dan kalah di Irlandia juga, makanya kenapa disebutnya perseteruan antara Williamites dan Jacobites. Jacob itu disebutnya sebenarnya namanya James ya. Jacobites itu merupakan nama Injilnya dari si James. James itu sama dengan Jacobus, yang kayak disebut Jacobites and Williamites gitu ya. Oke. Untuk yang sudut pandang dari Republik Irlandia sendiri, pertama kita trace back ke tahun 1536 di mana itu Henry VIII of Tudor itu menguasai kembali Irlandia dan mencoba untuk menjadikan Irlandia sebagai bagian dari UK. Nah, loncat ke tahun 1688, di situ ada clash antara James II dengan William of Orange dari, sebenarnya dia itu dari Belanda, cuman menguasai beberapa bagian Inggris dan Irlandia. Nah, disinilah asal mula sektarian yang ada di Irlandia. Kenapa? Karena pertama si James sendiri atau Jacobites ya disebutnya, itu merupakan raja Katolik terakhir di Inggris.
dan William ini merupakan seorang Protestan. Nah, kondisinya itu William ini mengalahkan orang-orang Jacobits di Irlandia. Makanya kalau misalnya sekarang ditarik ke masa depan ya, kenapa sebutan untuk Rangers ini sebagai The Billy Boys. Nah, Billy Boys itu kenapa? Karena ya orang-orang Rangers itu merupakan orang-orang Protestan dan mendukung William sebagai orang Protestan yang menjadi King of England. Nah, makanya orang-orang Celtic disebut orang-orang Jacobites atau orang-orang James gitu. Itulah awal mula dari War of Ireland-nya, dari sektariannya yang berada di Irlandia dan Irlandia Utara. Oke, tahun 1690 sampai 1800-an Protestan menguasai wilayah Ireland, tapi lebih banyak orang-orang berada ya, orang-orang priai, orang-orang bangsawan, kemudian mayoritas orang-orang Katolik itu berada di kalangan bawah, termasuk atau petani, pekerja. Nah, makanya kenapa waktu ada Irish Potato Famine itu banyak orang-orang yang tidak bisa bercocok tanam dengan bagus, karena ya memang kita ceritakan terkait si Irish Potato Famine sendiri, kentang itu merupakan komoditas utama bangsa Irlandia. Nah, di situ ada semacam bakteri atau virus gitu, bakteri yang menggerogoti kentang sehingga dia tidak bisa tumbuh dan tidak bisa dikonsumsi oleh orang Irlandia. Nah, makanya banyak yang keracunan, banyak yang meninggal dan mengalami masa kelaparan lah di situ. Dan efeknya pun menjadi lebih dalam lagi ya, dimana mereka harus meninggalkan si Irlandia sendiri dan berdiaspora ke beberapa bagian dunia. Masuk diaspora Irlandia sendiri, seperti kita ketahui, mereka berkembang ke wilayah US, ke wilayah Inggris bagian barat, ke Skotlandia juga. Kemudian kalau misalnya terkenal dengan Fields of Athenry-nya dari The Dubliners dan dinyanyikan oleh Dropkick Murphys, ya itu cerita tentang orang-orang Irlandia yang harus berangkat atau meninggalkan tempatnya untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi di situ juga dia menyentil bahwa yang menyebabkan itu ya karena orang-orang nobility Inggrisnya itu. Fields of Athenry, Irish nasionalismenya lebih meningkat lagi dan semangat lagi untuk memisahkan diri dari UK. Oke, lanjut ke tahun 1914, diberlakukannya Home Rule Act atau Undang-Undang Pemisahan dari UK. Ya, mereka ini bersepakat untuk memisahkan diri dari UK yang terdiri 26 county atau 26 provinsi yang ingin berpisah dari UK. Ditambah lagi juga ada Easter Rising atau Easter Rebellion atau pemberontakan Paskah, karena memang terjadi pada saat hari Paskah maksudnya. Nah, disitulah mulai War of Independence of Ireland. Di situ berpisahlah antara si Irlandia dengan Republik Irlandia dengan Irlandia Utara. Lalu di tahun 69 masuk ke era The Troubles, dimana kalau tidak asing di sini ada perseteruan antara Irish Republican Army atau IRA melawan Irish National Liberation Army, melawan UVF atau Ulster Volunteer Forces dan Ulster Defense UDR lah yang itu ya, yang terjadi tentang waktu 1969 sampai 1975. Nah, di sini kita coba bahas sektarian di perbatasan Irlandia Utara sendiri ya. Kalau ingat wilayah Derry atau Londonderry, itu yang ada di wilayah Ulsternya Irlandia Utara, itu sektarian paling banyak terjadilah di Derry itu, karena secara administrasi mereka masuk ke wilayah Irlandia Utara, tapi mayoritas penduduknya itu merupakan pendukung dari Republik Irlandia. Nah, kalau ingat James Maclean, kemudian ada mural-mural yang berbau kemerdekaan lah ya, itu ada di wilayah Derry. Itu nanti bisa dicek, ada gambar-gambar. Itu beberapa rebellion mereka menitipkan gambarnya di salah satu tempat, namanya itu ada kayak rumah gitu. Dia bikin mural lah, namanya ada mau Free Derry, Free Palestine atau Free apa. Semua bisa mengungkapkannya di tempat tersebut. Itu ada di Derry. Kalau cerita tentang James Maclean, lebih ke dia orang Derry yang harusnya secara administrasi merupakan orang Irlandia Utara, tapi dia membela Republik Irlandia. Karena apa? Karena dia merasa banyak saudara-saudaranya yang dibantai oleh Ulster atau tentara Inggris. Jadi dia lebih pride ke Republik Irlandia. Gitu. Lanjut tahun 69 sampai 98 itu Northern Ireland Riots, itu dimulainya The Troubles tadi yang saya coba sampaikan. Dan yang paling terkenal itu di tahun 72.
ini kita bisa sampaikan namanya itu The Bogside Massacre atau lebih kenal sebagai Bloody Sunday. Itu di mana mereka melakukan marching atau demo lah ya, demo di kota Derry. Itu menyebabkan 26 orang meninggal oleh British Army atau tentara Inggris. Nah, kejadian ini pun dibuatkan beberapa memorabilia atau dijadikan beberapa bisa lagu ataupun puisi atau mungkin film. Saya catat beberapa artisan atau seniman yang mengabadikan Bloody Sunday ini ya. Pertama ada Paul McCartney. Dia sempat memberikan pendapat bahwa give Ireland back to Irish. Nah, itu dari Paul McCartney. Kemudian John Lennon sendiri punya lagu itu Sunday Bloody Sunday. Kemudian Black Sabbath juga ada Sabbath Bloody Sabbath. Kemudian U2 yang memang orang Irlandia itu mereka membuat lagu Sunday Bloody Sunday. Nah, selain itu juga memang kejahatan bukan hanya tentara-tentara Inggris. Ternyata di tahun 72 itu juga terjadi Bloody Friday. Nah, Bloody Friday ini banyak yang dibilang ini merupakan sebuah aksi balas dendam terhadap Bloody Sunday yang dilakukan orang-orang Inggris atau tentara-tentara Inggris. Di sini terjadi pengeboman di kota Belfast. Belfast itu di Irlandia Utara. Itu 22 bom mobil meledak secara bergantian di beberapa tempat dan menyebabkan meninggal banyaknya sipil sebanyak 9 orang. Nah, mungkin itu sektarian yang berbasis kekerasan yang bisa sampai sekarang kayaknya ya sangat merugikan ya, apalagi ini terkait masalah keagamaan di Irlandia dan Irlandia Utara. Oke, selanjutnya kita bakal bahas bendera-bendera yang ada di UK dan Ireland ya. Kita coba bahas pertama itu yang paling umum, kita sebut sebagai Union Jack. Union Jack itu ya persatuan dari beberapa bendera yang ada di wilayah-wilayah di Inggris. Itu merupakan gabungan antara bendera St. George yang warna merah dan putih, kemudian gabungan antara St. Andrew atau benderanya Skotlandia, di mana itu ada diagonal X itu backgroundnya itu berwarna biru. Kemudian ada St. Patrick. St. Patrick ini bukan disebut sebagai bendera, sebenarnya disebut sebagai saltir atau umbul-umbul ya. Karena Irlandia sendiri memang berbeda benderanya, karena St. Patrick pun dianggap sebagai santo dari Irlandia. Nah, mungkin hanya dipaksakan saja menjadi St. Patrick saltir. Itu merupakan silang diagonal berwarna merah, sama seperti halnya si St. George, dan hanya saja dibuat proporsinya kecil. Jadi kalau misalnya dilihat Union Jack-nya sendiri itu ada merah, putih, biru, dan silang merah. Nah, itu disebut Union Jack. Nah, kalau untuk St. George Cross-nya sendiri yang mewakili Inggris, memang ini banyak yang menyebut sebagai representasi atau simbol dari Santa George yang kemarin kita pernah bahas juga di wilayah Catalonia, di mana ada background putih dengan lambang salib berwarna merah. Mungkin itu sudah banyak dibahas lah masalah St. George ya, St. George Cross. Karena ada hal unik lagi nih kalau misalnya St. George Cross yang disebut sebagai St. George Cross di dalam jersey tim nasional Inggris gitu ya. Nah, St. George Cross Day itu kalau misalnya kalian punya jersey Inggris yang punya lambang St. George Cross, biasanya di bawah tuh ada kick off dimulainya si pemberlakuan si jersey itu sampai dia beresnya kapan. Nah, itu sebutnya St. George Cross Day. Pasti dikasih tanggal 23 April tahun sekian, terus nanti kick off out-nya ya sebetulnya 23 April tahun berapa. Nah, jadi tiap jersey itu dia punya marks-nya sendiri. Nah, itu uniknya si jersey Inggris. Gitu. Lanjut ke St. Andrew, ini dari Santo ya, dari culture-nya Katolik ya. Itu background-nya biru, silangnya berwarna putih, itu dipakai di beberapa simbol kenegaraan di Skotlandia dan di beberapa coat of arms-nya di Scotland. Itu kenapa disebut X? Ya karena dulu St. Andrew martir, mereka disalib dengan cara disalib secara silang lah gitu. Kemudian lanjut ke St. Patrick. Nah, ini saya belum dapat si intinya ya, karena apakah ini merupakan pemaksaan gitu ya. Karena St. Patrick sendiri yang mewakili Irlandia sendiri sebenarnya tidak punya bendera. Hanya saja diakui oleh beberapa orang di Inggris itu merupakan lambang dari St. Patrick gitu. Karena St. Patrick sendiri, saya coba jelaskan, dia mempunyai lambang itu ya shamrock gitu, shamrock yang 3, yang dimana itu melambangkan dari Trinitas gitu, dari si 3 itu. Lanjut ke yang jarang dibahas dan jarang diungkap di media itu ya Saint David atau benderanya dari Wales. Karena Wales yang kita tahu sendiri itu bendera dimana ada hijau, putih,
kemudian di tengahnya itu ada lambang naga. Nah, lambang naganya ini juga kan belum jelas nih asal-usulnya, apakah naga yang waktu itu dilawan oleh Saint George atau apa, karena yang saya baca terkait naga ini sudah ada dari zaman Tudor zaman dulu gitu. Apakah mistis atau legenda? Nah, itu kita kurang paham. Hanya saja naga ini disebutkan dalam beberapa literatur di Wales itu sebagai pelindungnya dari orang-orang Wales, makanya tetap disimpan sebagai lambang negara dari Wales. Nah, untuk si Saint David ini, bendera itu berwarna backgroundnya hitam, kemudian salibnya seperti Saint George's Cross berwarna kuning. Itu jarang dipakai dan merupakan dari Santo David yang merupakan santo pelindung dari Wales. Hal yang uniknya lagi untuk si bendera Saint David ini pernah dijadikan lambang atau logo dari Cardiff City, di mana lambang Saint David backgroundnya dan di depannya ada swallow atau burungnya khas dari si Cardiff City. Lalu masuk ke Wales, tadi kita sudah sebutkan lagi yang tadi di mana ada hijau dan biru, di tengahnya ada lambang naga, itu ya antara lain naga yang dari zaman Tudor, kemudian disebut juga Draco Roman atau Dragon of Roman, karena ya memang Wales juga pernah sempat diduduki oleh orang-orang Romawi itu. Lanjut ke bendera Irlandia. Ini lumayan sedikit unik juga, di mana ada hijau, putih, dan orange. Kenapa? Karena hijau ini mewakili orang-orang Katolik, putih ini melambangkan perdamaian, dan orange ini mewakili orang-orang Protestan. Dan jadi sebenarnya makna simbolik dari bendera Irlandia ini untuk persatuan antara Katolik dan Protestan. Gitu. Oke, lanjut ke bendera Northern Ireland. Ini lebih terkenalnya tuh seperti Saint George's Cross, tapi di tengahnya itu ada Ulster Hand atau tangan merah lah ya. Tangan merah itu tuh sebenarnya lambang dari county Ulster di Irlandia Utara. Oke, selain itu ada beberapa bendera yang ada di wilayah UK. Tapi untuk si penggunanya sendiri ini memang bukan sebagai lambang dari suatu negara, karena ini dipakai untuk beberapa wilayah saja. Kita sebut saja tadi seperti Isle of Man, di mana orang-orang Manx tadi itu terkenal dengan cap kaki tiganya. Nah, bendera itu disebut unik karena memiliki kesamaan dengan Kerajaan Sisilia. Nah, itu hampir mirip tiga Triskelion itu. Kemudian ada Guernsey. Guernsey itu sebuah pulau di dekat Prancis dan Inggris, ada di tengah pertengahan. Itu ada Saint George's Cross, hampir sama, hanya saja ada penambahan Norman Gold Cross atau salib emas dari Normandy. Itu hampir sama kayak Celtic Cross, hanya saja berwarna kuning. Nah, itu bendera dari si Guernsey. Lanjut ada bendera Jersey atau Pulau Jersey, itu sama Saint Patrick Cross disebutnya. Hanya saja ada Three Lions, ya lambang seperti Inggris gitu ya di tengahnya. Nah, satu lagi wilayah Cornwall itu disebut Saint Piran's Cross atau salibnya Saint Pirang. Itu backgroundnya itu hitam dan berwarna putih untuk si salibnya. Itu beberapa bendera yang berada di wilayah UK dan Ireland. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang Inggris dan Ireland. Tidak akan pernah terlewat terkait masalah sepak bola dan klub-klub di UK dan Ireland serta rivalitas-rivalitas yang ada di UK dan Ireland. Saya akan coba jelaskan terkait sepak bola yang ada di UK ya. Oke, pertama itu untuk sepak bola modern itu ditemukan yang jelas di Inggris ya, karena ada beberapa penelitian bahwa sepak bola sebelum sepak bola modern adalah ada di beberapa negara, termasuk ada Cina, Meksiko, dan beberapa belahan dunia lain yang menganggap sepak bola adalah permainan dari game-game di masa lalu lah ya. Hanya saja yang disebut sebagai sepak bola modern memang ditemukan di Inggris itu sendiri. Kita bisa lihat runutannya di mana England FA sendiri itu didirikan tahun 1863. Kemudian peraturannya yang disebut Laws of the Game by FA itu baru diciptakan pada tahun 1886. Lalu kita berangkat sendiri ke masalah perkompetisiannya, di mana FA Cup atau piala atau kejuaraan atau kompetisi tertua yang ada di dunia itu masih dipegang oleh FA Cup atau piala FA lah kalau yang sekarang kita kenal di Liga Inggris. Kemudian ada di Scottish Cup atau piala Skotlandia yang ada di tahun 1874. Kemudian ada EFL, nah cikal bakalnya Premier League yang bergulir pada 1888. Lalu kita loncat jauh ke jajahan Inggris, mungkin jajahan Inggris yang jauh ada di India. Itu terkenal adanya Durand Cup.
itu sama bergulir pada tahun 1888. Lalu ada India FA Shield yang dimulai atau bergulir sejak 1893. Ini ada yang unik nih kalau India FA Shield, karena si shieldnya sendiri atau pialanya sendiri memang berbentuk sangat-sangat besar seperti tameng yang makanya disebut shield itu yang sangat amat besar lah, unik untuk di ukuran shieldnya. Lalu ada Calcutta Football League atau Liga Sepak Bola Wilayah Calcutta. Ini juga terkenal sejak 1898, di mana sampai sekarang juga atau mungkin ada beberapa tahun sebelum Mohun Bagan merger ke klub lainnya. Nah, di situ ada Mohun Bagan dan East Bengal Rivalry. Nah, jadi perseteruan antara dua klub India yang disebut sebagai derby tertua di dunia, mungkin ya, di dunia karena dia sudah mulai bertanding sejak 1898. Kemudian ada juga cerita di Piala Dunia 50 tuh kalau nggak salah di Brazil kalau nggak salah ya, di mana India sebagai bagian dari British Empire dulu itu berhak untuk masuk ke Piala Dunia. Hanya saja kabarnya sih mereka mundur karena mereka tidak boleh memakai sepatu sepak bola untuk bermain di Piala Dunia, makanya dia mundur di gelaran Piala Dunia. Lalu bergerak sedikit ke wilayah Asia Timur, ada di Hong Kong, itu disebut Hong Kong Shield yang bergulir tahun 1895. Itu terkait kejuaraan-kejuaraan yang dimiliki atau dipengaruhi oleh Inggris sebagai pencipta sepak bola modern di dunia. Lanjut kita ke masalah perklubannya ya, per klub-klubnya. Nah, di Inggris juga terdapat klub tertua di dunia. Ini dipegang oleh Sheffield FC. Itu memang klub yang berdiri di kota Sheffield, yang berdiri sekitar tahun 1857 atau ya klub pertama di Inggris lah yang memang rentang waktunya juga memang cukup lama ya, dari mulai ada klub sepak bola Sheffield FC, kemudian FA-nya sendiri baru tahun 1860-an. Lalu loncat jauh ke Piala Dunia 1966, itu di mana Inggris menjadi tuan rumah Piala Dunia di negara mereka sendiri dan dibilang sukses ya karena dia merupakan tuan rumah, kemudian menjuarai event Piala Dunia 1966. Tokoh-tokoh yang terkenal mungkin ada Bobby Moore, kemudian Geoff Hurst, Bobby Charlton, Jack Charlton, dan beberapa pemain Inggris lainnya yang nanti bakal jadi tulang punggung di beberapa klub, termasuk West Ham, MU yang kejuaraan 68, dan Jack Charlton yang menjadi legenda di Leeds United gitu. Lanjut ke perseteruan antar negara di UK dan Ireland. Nah, kalau yang perseteruan ini mungkin ada satu kejuaraan yang mempertandingkan negara-negara di UK dan Ireland. Itu yang pertama ada British Home Championship, itu berlangsung sejak 1884 sampai 1984, hampir 100 tahun ya di sini. Itu mempertemukan antara Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia, dan Irlandia Utara. Nah, di antara beberapa negara ini memang memiliki rivalry-nya sendiri. Taruh kita ambil antara Inggris dan Skotlandia yang disebutnya sebagai old enemy atau ya musuh tua bagi dua negara ini. Dimana kita dapat catatan di tahun 1872 ini merupakan match atau pertandingan tertua di dunia ya, untuk ukuran negara, dimana ini juga menimbulkan rasa nasionalisme dari si Skotlandia. Kemudian di tahun 1902 juga ada bencana Ibrox atau Ibrox disaster, ini terjadi di Glasgow, dimana ada 20 meninggal karena adanya kecelakaan lah di Ibrox yang sekarang memang jadi markasnya dari Rangers. Itu 25 orang meninggal karena tribun rubuh. Lalu di tahun 77 juga ada Wembley Pitch Invasion. Di sini kejuaraan di British Home Championship juga, di mana Skotlandia menang dan di situ terkenal pendukungnya Skotlandia itu yang maju atau melakukan pitch invasion ke Wembley dan terkenal dengan sebutan The Tartan Army gitu. Lanjut ke tahun 96 ya, di 96 ini pasti pada tahu lah terkait Piala Eropa yang diselenggarakan di Inggris yang bertajuk Football's Coming Home, yang juga dinyanyikan oleh band Inggris ya, The Lightning Seeds kalau salah ya. Itu kemudian ada juga pas pertandingannya itu Inggris dan Skotlandia, di mana Skotlandia juga pada saat Skotlandia menyanyikan lagu disebut anthem karena satu anthem dengan UK ya. Cuman ada anthem tidak resminya dari Skotlandia yaitu Flowers of Scotland. Itu dibu oleh si pendukung dari Inggrisnya. Di situ Skotlandia juga kalah. Makanya beberapa catatan ini mungkin akan menjadi rivalitas antara negara Skotlandia dan Inggris. Lanjut ke Inggris dan Irlandia. Nah, di Inggris dan Irlandia ini terjadi pertama kali matchnya itu di tahun 1946. Nah, kenapa sebut Irlandia? Karena sebelumnya Irlandia
masuk di wilayah si Inggris. Makanya tercatat di sini 1946 itu dengan Republik Irlandia, di mana di sini jelas sekali sektarian antara pendukung Katolik dan Protestan ini sangat kental ya di sini bumbu-bumbunya. Kemudian selain itu juga selain bumbu sektarian yang sering saya bahas, mungkin ada perpindahan orang-orang atau perpindahan para pemain Irlandia yang pada masa mudanya mereka mendukung atau misalnya berlaga di tim juniornya Irlandia berpindah ke tim nasional Inggris. Sebut saja di situ ada Declan Rice yang terkenal di West Ham, kemudian Jack Grealish yang sekarang bermain di Manchester City. Nah itu mengakibatkan kenapa sih kan kamu punya garis keturunan Irlandia tapi pernah main juga di tim mudanya Irlandia, kenapa sekarang membela Inggris yang secara histori memang memiliki ikatan yang tidak harmonis lah ya dengan di dua negara itu. Kemudian ada juga cerita unik terkait Jack Charlton. Jack Charlton ini kakaknya dari Bobby Charlton ya. Dia juga merupakan legenda dari si Leeds United, kemudian pernah memimpin atau menjadi manajer Republik Irlandia pada Piala Dunia 94 lah. Jadi udah dianggap sebagai orang Irlandia, tapi dia adalah orang Inggris sebenarnya. Cuman di Irlandia dia menjadi sosok yang sangat berpengaruh lah atas sepak bola di Irlandia. Itu. Lalu perseteruan antara Irlandia dan Irlandia Utara. Ini jelas kalau bicara sebelumnya kita pernah bahas terkait sektarian yang ada di Irlandia Utara dan Irlandia. Ini sangat erat kaitannya, permusuhan ini dimulai dengan perselisihan sektarian atau agama lah. Ada ini tercatat di tahun 1882 sampai 1950 sebenarnya Irlandia ini tergabung menjadi satu timnas ya. Satu timnas yang disebut Ireland National Football Team. Nah, semenjak 1920 diberlakukannya Irish Home Rule atau pemisahan lah ya antara negara Irlandia Utara dan negara Republik Irlandia. Nah, maka diberlakukan masing-masing tim nasionalnya sendiri. Di mana tahun 1921 itu FAI atau Football Association of Irlandia itu mewakili dari Republik Irlandia. Kemudian di tahun 1994 baru berdiri Ireland FA atau Ireland Football Association, ya tinggal dibalik sih. Yang satu FAI, satu IFA. Nah kalau IFA itu untuk yang Northern Ireland, mereka tidak menyebutkan North, tapi ya tetap Ireland juga gitu. Karena dari segi jersey mereka sama-sama hijau. Kemudian dari segi lambang mereka ada lambang Shamrock, kemudian ada Irish Harp, ada juga Celtic Cross. Terus first match pertamanya terselenggara di tahun 1978. Itu antar negaranya ya. Sekarang saya mau coba berangkat ke perselisihan para antar klub. Nah, kita berangkat ke Inggris dulu. Kalau sebelumnya kita coba bahas terkait historical wilayah ya, di mana ada 7 kerajaan lama itu ya, antara Wessex, Sussex, Essex, kemudian Mercia, Northumbria, kemudian di Kent. Nah, di sini saya coba bahas beberapa wilayah yang dulunya memang terkenal di 7 kingdom itu. Pertama ada East Anglia Derby, di mana ini mempertemukan antara Ipswich Town dengan Norwich City. Nah, Norwich City dan Ipswich Town ini masing-masing juga punya sebutan firm atau hooligannya sendiri ya, di mana Ipswich itu punya Ipswich Punishment Squad, kemudian di Norwich ada Norwich Hit Squad. Nah, dua hooligan atau firm ini memang sering clash lah demi membela East Anglia Derby. Lalu ada di Essex Derby, kita ada Colchester dan Southend United. Kemudian ada Worthing FC dan Lewes, itu mewakili Sussex Derby. Lalu Liverpool dan MU ini mewakili Northwest Derby. Di sini juga ada beberapa firm. Yang paling terkenal firm untuk Liverpool itu ada The Urchins ya. Lalu untuk MU sendiri ada Red Army. Lanjut ke MU melawan Leeds, ini pasti sudah tahu Wars of Roses, di mana ada ya perebutan lah kemarin yang Yorkshire dan Lancashire. Nah untuk di wilayah London kita ke selatan itu ada Derby London Utara, di mana Derby London Utara ini pasti sudah tahu ada Arsenal sama Tottenham. Ini firms yang berselisih antara The Herd yang dimiliki oleh Arsenal dan Leeds Army milik Tottenham. Lalu dipindah ke timur London, itu ada Leyton Orient dan West Ham. Balik ke selatan, kita punya Charlton Athletic melawan Millwall, kemudian Crystal Palace, Wimbledon itu bagian dari South London. Jadi siapa yang bertemu antara Charlton, Millwall, Crystal Palace, Wimbledon itu pasti sebutnya sebagai South London Derby. Jadi nggak ada yang spesifik, hanya saja mereka mewakili dari wilayah selatan. Untuk firm yang terlibat di derby ini, yang pertama ada Cockney Firestarter, itu punyanya Charlton. Kemudian ada Millwall Bushwhacker, itu jelas punyanya Millwall. Lalu ada Homesdale Fanatic,
itu punyanya Crystal Palace yang sering ada di tribun utara di markasnya Crystal Palace. Lanjut ke London Barat. London Barat ini pasti terkenal dengan Chelsea, kemudian ada Fulham, ada QPR, dan Brentford. Nah, untuk si firmnya sendiri yang sering clash, itu ada Headhunter, kemudian Bush Babies dari Queen's Park Ranger, kemudian ada Ealing Road dari Brentford. Lalu lanjut ke selatan, ini selatan agak ke timur mungkin ya, untuk yang paling terkenal ya, mungkin untuk beberapa orang yang sering mengikuti culture casual ini. Clash antara West Ham United dengan Millwall yang sering disebut sebagai Dockers Derby. Kenapa disebut Dockers Derby? Karena memang mereka basicnya adalah dari para pekerja di wilayah pelabuhan, makanya disebut Docks gitu, Dockers Derby. Jadi ya kalau West Ham sendiri memang ya, kerja di pelabuhan untuk bagian smith ya, atau tukang besi lah gitu, makanya disebut The Iron. Kalau Millwall sendiri ada di bagian sebelah itu selatan katanya. Nah, ini basicnya adalah clash antar para pekerja di pelabuhan. Nah, untuk si ini sudah jelas ya, kalau West Ham pasti punya ACF atau Intercity Firm melawan Bushwalker. Lanjut ke daerah atas berarti ya, ke East Midland Derby. East Midland Derby ini diwakili oleh Derby County, kemudian melawan Leicester, atau Leicester melawan Nottingham Forest. Lanjut ke Nottingham Derby, itu ada Notts County versus Nottingham Forest. Nottingham Forest untuk firm yang terkenal adalah Forest Executive Group. Lanjut, ada Second City Derby yang mempertemukan dua klub dari Birmingham. Kenapa Second City Derby? Karena Birmingham dianggap sebagai kota kedua setelah London dari segi ukuran wilayah ataupun dari segi populasinya. Di sini mempertemukan antara Birmingham City dan juga Aston Villa. Yang seling kalau misalnya membaca antara derby Second City Derby ini, yang jelas Birmingham diwakili oleh The Zulu Warrior, kemudian untuk Aston Villa oleh Villa Youth atau Villa Hardcore. Lanjut ke West Midland Derby, di situ ada Aston Villa, kemudian West Bromwich Albion, ada West Bromwich Albion dengan The Wolves atau Wolverhampton Wanderers. Nah, untuk beberapa firmnya yang terkenal mungkin ada The Yam Yam Army dari si Wolverhamptons, kemudian untuk WBA atau West Bromwich Albion ada Section 5. Lanjut lagi kita jalan ke atas ke North East atau wilayah timur lautnya Inggris, itu ada Tyne Tees Derby. Tyne Tees Derby ini berarti berbatasan dengan Skotlandia ya, dimana mempertemukan antara Newcastle United dengan Middlesbrough. Untuk Newcastle United sendiri, firm yang terkenal mungkin ada Newcastle Gremlin, lalu untuk si Middlesbrough ada The Front Line. Lanjut ke selatan sendiri, sedikit ada Tyne-Wear Derby. Itu mempertemukan antara Newcastle United dengan Sunderland. Nah, ini yang disebut Tyne-Wear Derby ini lebih populer lah ya daripada si Tyne Tees Derby, karena mereka sering berada di Premier League lah. Nah, untuk si Sunderland ini diwakili oleh Seaburn Casuals. Ke arah barat ke Northwest Derby, di sini ada West Lancashire Derby yang diwakili oleh Blackpool dan Preston North End. Itu ada The Makers melawan Preston Para Squad. Ke East Lancashire Derby, di sini ada Burnley dan Blackburn. Nah, Lancashire Derby ya pasti ini mewakili wilayah Lancashire, di mana Burnley diwakili oleh Suicide Squad dan Blackburn diwakili oleh Blackburn Youth. Lanjut ke Canal Derby, di sini ada pertemuan antara Leeds dan Liverpool. Kemudian M62 Derby ini nama jalur jalan tol lah kalau misalnya M62 Derby, karena di sini bisa aja mempertemukan antara Liverpool, MU, Everton, Manchester City, makanya disebut M62 Derby. Jadi di antara 4 klub ini yang bertanding maka disebut M62 Derby. Ini kemudian lanjut ada Steel City Derby. Ini antara Sheffield Wednesday dan Sheffield United. Kenapa disebut Steel City ya? Karena kota Sheffield terkenal dengan industri atau pabrik dari besi-besian lah. Jadi makanya disebut Steel City Derby. Ini diwakili oleh Owl's Crime Squad untuk mewakili Sheffield Wednesday, karena Sheffield Wednesday berlambang owl atau burung hantu. Lalu Sheffield United diwakili oleh Blades Business Crew. Kenapa? Karena lambang dari si Sheffield United adalah pedang. Lanjut ke wilayah sedikit ke arah barat berarti ya. Itu ada di York Derby atau Derby kota York lah. Ini mempertemukan antara Leeds United dengan York City. Kalau Leeds pasti terkenal dengan Leeds Service Crew dan York Nomad Society atau YNS. Kemudian lanjut ke wilayah paling selatan Inggris, terkenal oleh pelabuhan-pelabuhannya ya. Di pelabuhan-pelabuhan ini ada beberapa klub yang terkenal. Pertama itu ada Plymouth Argyle versus Portsmouth. Ini disebut Dockyard Derby.
Masing-masing klub ini diwakili oleh The Central Element dari Plymouth dan 6.57 Crew dari Portsmouth. Kemudian lanjut ke Bristol Derby, itu mempertemukan Bristol City dan Bristol Rovers, diwakili oleh City Service Firm dan Gas Hit Squad. Lanjut ke South Coast Derby yang betul-betul ada di wilayah selatan Pulau Inggris, ini ada Southampton dan Portsmouth. Ini lumayan bergengsi karena mewakili pelabuhan di selatan Inggris. Ini mempertemukan antara The Uglies yang mewakili Southampton dan 6.57 Crew. Sekarang lanjut kita ke wilayah utara. Nah, wilayah utara itu berarti negara Skotlandia ya. Negara Skotlandia ya, klub-klub yang paling terkenal pasti adalah Celtic versus Rangers. Itu disebut dengan Old Firm Derby atau derby perusahaan lama lah ya. Ini diwakili oleh CSC biasanya, Celtic Soccer Crew, dan ICF. ICF hampir sama dengan West Ham Intercity Firm atau Rangers Soccer Babes. Lanjut ke wilayah kota, ini disebutnya sebagai New Firm Derby. Kenapa? Karena untuk menyaingi si Old Firm Derby. Ini disebut regenerasi lah, jadi terlalu bosan dengan si Old Firm Derby, jadi membuat derby sendiri, itu yang diwakili oleh Aberdeen dan Dundee United. Itu diwakili oleh Aberdeen Soccer Casuals atau ASC. ASC ini memang terkenal katanya sih yang membawa culture casual dari Eropa ke Skotlandia yang pertama, tapi nanti kita coba riset lagi. Kemungkinan sih seperti itu karena Aberdeen sempat berjaya di Eropa yang dulu dilatih oleh Sir Alex Ferguson dan beberapa kali tur ke Eropa dan membawa beberapa brand ke Skotlandia gitu. Kemudian ada Queen's Park melawan Rangers, bukan QPR ya, cuman Queen's Park, dan Rangers ini mewakili di original Glasgow Derby karena selain Celtic yang ada di Glasgow, ternyata di Glasgow juga ada Rangers dan Queen's Park gitu. Lanjut ke ibu kota dari Scotland kan lebih terkenalnya bukan Glasgow ya, harusnya ibu kotanya itu adalah Edinburgh. Edinburgh ini mempunyai dua klub yang memang berseteru ya, karena hampir sama seperti di Glasgow, ada sektarian juga. Di sini ada klub Hibernian Club dengan si Hearts of Midlothian. Ini kalau digambarkan sektarian ya, Hibernian ini memang dibuat atau diciptakan oleh orang-orang Irlandia juga. Nah, di mana si lambangnya pun melambangkan sangat-sangat Irlandia, dari mulai jersey-nya yang hijau, kemudian jersey hijau dan lambang-lambang seperti Irish Harp ada juga di lambangnya. Nah, kemudian lawannya itu Heart of Midlothian yang memang terkenal dengan protestannya juga gitu. Ini disebut Edinburgh Derby, di mana diwakili oleh Capital City Service, itu mewakili Hibernian, dan Casual Soccer Firm, itu mewakili Hearts. Lanjut ke Derby Dundee atau Dundee Derby. Nah, ini unik juga nih kalau untuk dua klub ini. Antara Dundee United dan Dundee City ini jarak stadionnya itu hanya berapa puluh meter lah ya dari antara stadion satu dengan yang lainnya. Jadi disebutnya juga kadang persahabatan, bukan terlalu derby lah dibilangnya. Ini diwakili firm-firmnya itu pertama ada Dundee Soccer Crew yang mewakili Dundee City, dan Tenerife Strandis untuk si Dundee United gitu. Lanjut ke The North Derby antara Aberdeen dan Inverness City. Ini disebut North Derby, diwakili oleh firmnya ASC atau Aberdeen Soccer Casual dan North Stand Derby. Lanjut kita ke wilayah barat Inggris, ke negara Wales. Memang Wales ini memang kurang terkenal ya kalau misalnya masalah liganya, cuman kita harus ingat juga bahwa si Wales tuh memang memiliki liganya sendiri ternyata ya. Ini disebut dengan Champions League yang bergulir sejak tahun 1991. Kenapa ada beberapa klub Premier League yang berbasis di Inggris? Karena ya mereka mungkin ingin berkompetisi yang lebih kompetitif dibandingkan dengan di Wales League-nya sendiri. Kita sebut aja ada South Wales Derby. Ini diwakili oleh Cardiff City dan Swansea. Ini pasti pernah tahu lah ya kalau yang penikmat Liga Inggris, karena Cardiff City dan Swansea ini sering ada di Premier League. Kemudian ini diwakili oleh Sol Crew dan Jack Army dari Swansea. Lanjut ke Liga si Walesnya sendiri. Di sini ada Newport County, kemudian ada Wrexham AFC. Ini klub-klub tertua di Wales lah ini ya. Lanjut juga ada Merthyr Town FC. Untuk si beberapa klub yang di Walesnya lagi, kita sebut lagi ada The New Saints. Namanya sangat-sangat panjang ya, agak sedikit susah nih. The New Saints of Oswestry Town and Llanfairpwll Football Club.
sebut aja. Harus ada, kemudian ada Bury Town, Bangor City, Cardiff Metropolitan. Ini harusnya bisa jadi derby dengan Cardiff City, cuman mereka berlaga di Liga Wales. Ada juga Anglesey Derby antara Llanfairpwll lawan Llangefni Town. Ada juga Gwynedd Derby antara Bangor dengan Carnarvon Town. Itu di Wales yang bisa saya sampaikan. Lanjut menyeberang ke Pulau Irlandia. Di sini ada salah satu klub yang tertua di Dublin, yaitu Bohemian FC. Lalu untuk si sejarah rivalitasnya sendiri, Bohemian pasti akan berhadapan dengan Shamrock Rovers, karena dua klub ini berasal dari sisi kota yang berbeda, di mana si Bohemian didirikan di wilayah utara Dublin, kemudian untuk si Shamrock Rovers didirikan di wilayah selatan. Ini kayak perwakilan wilayah utara dipegang oleh Bohem, wilayah selatan diwakili oleh Shamrock Rovers. Kemudian di wilayah Dublin juga ada dua klub juga selain yang tadi, yaitu ada Selburn dan St. Patrick Athletic. Nah, lanjut ini yang unik lagi di wilayah utara, atau disebutnya ini memang bagian dari si Irlandia Utara ya, karena Londonderry itu atau Derry City disebutnya itu memang Ulster, kebanggaan Ulster sih seharusnya, cuman mayoritas adalah pendukung dari si Republik Irlandia gitu ya. Ini ada yang unik ya, Derry City sendiri dia baru bergabung di Liga Irlandia pada tahun 85. Nah, kenapa baru bergabung? Karena memang letak geografisnya si Derry City ini ada di Irlandia Utara, bukan di Irlandia. Mereka bergabung ke si Liga Irlandia karena mayoritas dari penduduknya itu merupakan orang-orang Katolik yang pro-republikan. Nah, ini bergabung di Liga Irlandia karena kadang-kadang ada sisi politik sih ya, mereka mengapa pindah ke Liga Irlandia. Kemudian ada hal uniknya lainnya, kalau misalnya si Derry ini mau away ke klub-klub lain di Irlandia, itu pasti di sepanjang jalan kadang suka dijailin lah sama orang-orang yang ada di sekitar Irlandia Utara sebelum mereka masuk ke perbatasan Irlandia gitu. Untuk klub-klub lainnya mungkin ada beberapa klub yang saya bisa hitung, mungkin ada Sligo Rovers, kemudian Galway, ada Cork, terus ada Selburn, ya beberapa lah yang mungkin agak sedikit kurang terkenal ya, hanya ya kurang terkenal lah di Liga Irlandia. Tapi mereka punya liganya sendiri, tidak bergabung dengan si Wales, Scotland atau Inggris itu sendiri. Lanjut ke Irlandia Utara. Di sini ya, tercatat ada Belfast Derby ya. Kenapa Belfast? Karena memang ibu kotanya dari si Irlandia Utara udah Belfast. Ada di sini sebutkan ada Linfield lawan Glentoran yang disebut The Big Two Derby atau derby dua besar lah, karena memang dua klub ini yang megang Liga Irlandia Utara pada saat ini. Di sini Linfield juga sebagai representasi dari warga-warga Protestan yang ada di Belfast. Kemudian basis dari si Linfield sendiri dikuasai oleh warga-warga Protestan. Nah, ada yang unik juga, ini sempat ada namanya Belfast Celtic. Nah, ini seperti representasi dari rivalitas yang ada di Glasgow. Karena si Belfast Celtic ini sebelum mereka bubar di tahun 49, mereka punya clash atau punya rivalry dengan si Linfield yang memang identik dengan si Protestan. Kenapa? Karena Belfast Celtic merupakan salah satu klub tersukses di Irlandia Utara. Hanya saja mereka mempunyai clash dengan si Linfield, karena alasan politik tersebutlah si Belfast Celtic harus mundur dari Irlandia Utara dan sampai sekarang bubar ya. Cuman ada beberapa kabar katanya sih tim mudanya mulai ada lagi untuk bisa membangkitkan kembali si Belfast Celtic ini di Liga Irlandia Utara. Selebihnya ada Crusaders dan lawan Cliftonville, itu disebut North Belfast Derby. Lalu ada Linfield lawan Cliftonville, dan Donegal Celtic dan Linfield. Ya memang rata-rata musuhnya adalah Linfield ya kalau di si Irlandia Utara, karena begitu mendominasinya Linfield di Liga Irlandia Utara. Oke, ada fakta-fakta menarik juga kalau kita ngomongin terkait Celtic dan kebudayaan Celtic ya. Ada beberapa klub yang memakai nama-nama Celtic di belakang, di tengah, atau di akhirnya. Kita sebut ada di Inggris, itu ada Stalybridge Celtic, Farsley Celtic, Walter Celtic, West Allotment Celtic, Celtic Nation FC, Clayton Celtic. Kemudian di Skotlandia ada Blantyre Celtic, selain Glasgow Celtic tentunya. Kemudian ada di Irlandia Utara ada Bangor Celtic, Belfast Celtic, Lurgan Celtic, Donegal Celtic, Dungiven Celtic.
Nah, yang unik ya di Irlandia ini juga justru harusnya banyak ya di Irlandia karena memang basicnya mereka orang-orang Celt. Itu ada Castlebar Celtic, Cork Celtic, Derry Celtic, Leicester Celtic, Tuam Celtic, Wayside Celtic. Kemudian pindah ke Wales ada Queanbeyan Celtic. Nah, yang unik ada di 2 negara, yaitu di Amerika dan di Afrika Selatan. Itu ada Celtic FC Jersey City, itu ada di Amerika. Kemudian ada Bloemfontein Celtic di Afrika Selatan. Nah, dari beberapa klub yang di atas itu, ada yang sekarang masih ada, dan banyaknya sih udah pada bubar. Itu. Oke, sekarang saya mau kasih satu pertanyaan nih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak dari tadi awal. Nanti jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah menarik dari Prung Terraceware. Oke, pertanyaannya ya. Sebutkan beberapa musisi atau band yang membuat karya dengan latar belakang momen Bogside Massacre atau Sunday Bloody Sunday. Siapa aja nama-nama artisan atau senimannya? Jawab di kolom komentar ya. Nanti siapa yang beruntung dapat persembahan menarik dari Prung Terraceware. Selamat mencoba. Oke, kalau yang paling terkenal itu strategi Inggris pasti pada kenal istilah kick and rush, di mana itu dipopulerkan di Piala Eropa 96 ya. Dengan strategi ya kita bisa mendapat bola, tendang dan langsung mengejar bolanya ya.